Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistiqomahan bagi kita untuk silaturahmi di tempat ini, untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Nah, alhamdulillah pada malam ini saya kedatangan tamu-tamu Allah yang luar biasa. Nah, ini ada Bang Rudi, ada Bang Raikan, dan Bang siapa namanya? Assalamualaikum. Awang. Bang Awang. Di sananya Daeng, ya kan? Bang Daeng. Enggak. Oke, alhamdulillah. Materi malam ini kita akan berdiskusi tentang memahami makna ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu kan ibadah yang seperti apa? Hidup yang seperti apa dan mati yang seperti apa untuk Allah itu? Di sini saya sebelum melanjutkan penjelasan ini, mungkin ada nggak teman-teman yang mau memberikan penjelasan dari pengalamannya? Mungkin Bang Rudi mau menyampaikan, nanti tukeran gantian menurut jenengan apa yang jenengan. Jadi intinya itu ibadah itu segala sesuatu yang bernilai kebaikan. Apapun yang dilakukan bernilai kebaikan itu adalah ibadah. Dan masalah hidup, ya hidup anugerah, ya yang sesungguhnya sih hidup itu memang harus mengikuti apa yang udah diberikan oleh Allah kita untuk menjalani, biar hidup itu semakin hidup lah gitu ya, dengan penuh semangat. Ya tentunya dengan iman ya, karena kalau nggak dengan iman maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan, dengan kebanyakan rasa kecewa lah, kebanyakan keinginan dan segala macam. Dan untuk matinya ya intinya sih kalau dibuat di kehidupan, matinya itu ya yang kita matikan ya lah keegoan kita, nafsu kita. Bukannya sungguhnya mati yang sungguhnya, enggak, tapi cuma pengontrolan diri lah, seperti itu. Dan itu aja yang saya tahu sih. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Rudi yang sudah memberikan masukan hasil dari pengalamannya memahami makna ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah. Mungkin dari Gus Rekan, silakan. Ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Bisa, Bang? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, dalam arti kata di sini kita itu untuk memahami laku. Karena kalau untuk pengertian dari arti itu semua pasti udah paham gitu ya. Sudah memahami. Nah, ini aplikasi laku setelah kita belajar zikir nafas sadar Allah. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman aplikasi yang dialami kan gitu ya Bang ya. Jadi ini bukan berarti saya bisa merasa mampu, enggak. Ini kita berbagi untuk motivasi agar teman-teman kita, agar kita pun tetap selalu menjalankan dengan kelilahan. Nah, di sini waktu saya pertama kali belajar itu kan
di saat bertanya ke Pak Pur itu jawabannya cuma satu. Lurus aja ke Allah. Apapun permasalahan yang dialami, jawabannya cuma satu, lurus aja ke Allah. Awal pertama itu ya memang nggak paham, saya nggak ngerti dan ada rasa kesel di saat dijawab cuman hanya lurus-lurus aja. Nah, tapi setelah dengan seiringnya waktu perjalanan sehingga dipahamkan oleh Allah, maksud lurus ke Pak Pur ini ternyata memang kita harus murni. Tujuan kita itu Allah. Sehingga nanti Allah yang memahamkan. Nah, di saat sudah memahami itu akhirnya apa? Diri saya ini mencoba untuk selalu bertanya langsung kepada Allah. Menggunakan kesadaran tadi. Jadi bicara menggunakan kesadaran kepada Allah itu bukan berarti kita bicara kayak gini gitu, pakai suara, enggak. Jadi kita diam dalam kesadaran itu, kita tetap memang berbicara. Kalau diperbalkan gitu, kalau dibahasakan, saya ngomong dalam kesadaran itu, ya Allah, pahamkanlah aku tentang ibadahku, hidupku, matiku ini hanya untukmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di saat kesadaran ini nyambung dan di situ bertanya kepada Allah, Allah jawab. Di situ ada perintah. Turunlah perintah touring sadar Allah terapi gratis seluruh kota Indonesia. Nah, di saat dijalankan perintahnya, barulah Allah memberikan pemahaman-pemahaman. Dalam arti kata pemahaman di sini, apa yang ditanyakan tadi? Hidup yang seperti apa sih? Yang hidup hanya untuk Allah itu? Kalau pakai akal pikir memang di sini nggak bakalan nyambung. Tapi di saat pakai kesadaran, lalu kita menjalankan apa yang diperintahkan, nah dalam proses itulah Allah memberikan pemahaman. Jadi begini, di saat dapat perintah itu kesadaran tetap nyambung ke Allah dan mengikuti perintah-perintah selanjutnya. Di saat waktu loss itu pakai kesadaran, nggak ada lagi kita memikir gimana caranya tuh, udah nggak ada bang. Hanya ngikutin aja apa yang diperintahkan. Tiba-tiba dapat telepon, suruh ke Jawa Timur. Nah ini kita hanya menyaksikan dengan kesadaran bahwa ini perintah selanjutnya. Nah di saat diperintahkan, kita akan menyaksikan bagaimana Allah memfasilitasi. Jadi di saat ada orang nelpon, saya nggak ngomong tolong ongkosnya dikirim, nggak ngomong gitu. Cuman saya siap, insya Allah kalau memang diperjalankan Allah, saya nyampe di Jawa Timur. Dan disitulah mulai dibimbing tuh sama Allah. Di saat tetap kesadaran nyambung nih kan, terus komunikasi ke Allah. Kalau memang ini perintahmu ya Allah, aku siap. Tiba-tiba ya itu Allah kasih ongkos melalui orang yang memang nggak disangka-sangka. Allah sediakan ongkosnya, Allah sediakan untuk meninggalkan orang yang di rumah juga gitu loh. Nah, setelah itu saya ikuti, walaupun hanya pas itu satu ongkos doang, satu untuk berangkat doang, dan di situ pun nggak memikirkan pulangnya gimana, nggak mikir makannya gimana, nanti tidurnya di mana, nggak mikir, udah jalanin saja, udah ikutin. Begitu beli tiket bis Kramat Jati pertama itu ke daerah Malang, udah pas-pasan itu untuk tiket dan untuk makan di jalan, dapet itu kan dari bis itu kan, makan sekali dapet. Nah itu menyaksikan kita. Nah dengan menyaksikannya ini dengan kesadaran, bukan hanya dengan mata lahiriah gitu loh. Begitu kita mau makan, kita sadar ini dijamin oleh Allah, bukan mampunya kita beli makan gitu loh bang, paham ya? Nah di saat diperjalankan itu, oh ini yang disebut jaminan Allah. Nyampe di sono dijemput,
Dan saya belum pernah ketemu dengan orang yang ngejemput ini awalnya. Nah, ini cara-cara Allah kita saksikan terus. Terus Allah ngasih fasilitas tempat tidur. Nah, di situ kita melayani orang-orang yang memang kita pun nggak kenal. Tetangga-tetangga mereka, tetangga-tetangga Pak Haji Nur itu dipanggil datang loh, melayani. Nah, di situ dipahamkan, oh ini yang disebut hidup untuk Allah gitu loh bang. Ada kemanfaatan bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita. Tapi di sini Allah mampukan hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, di saat melayani udah nggak mikir nanti diongkosi apa enggak, udah nggak ada pikiran itu. Udah melayani aja karena Allah. Nah, disitulah baru dipahamkan karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat menyaksikan dengan kesadaran itu lebih nyata keberadaan Allah yang dekat. Melayani segitu banyaknya orang nggak capek. Berarti kan ini bukan tenaga saya. Berarti ini dimampukan oleh Allah. Nah, dulu itu belum paham bang yang namanya kondisi seperti itu, panah, zero atau belum ngerti saya. Cuman itu sadar-sadar itu kan sudah mengalami gitu loh. Jadi nggak tahu kondisi-kondisi itu. Jadi saat mengalami ini saya sadari, saya saksikan, oh ternyata ini. Kenapa Allah memperjalankan ini. Di saat memang kita berserah ke Allah totalitas, nggak ada keinginan apapun, harapan apapun, maksudnya ya udah karena Allah saja udah gitu kan. Di situ Allah perlihatkan keberadaannya, kemahaannya, kasih sayangnya, perhatiannya, jaminan-jaminan yang nyata, yang bukan katanya tapi nyatanya tersaksikan dan dirasakan oleh kita dalam kehidupan. Nah, ibadahnya itu udah enggak ibadah nyari pahala di saat sholat, di saat sedekah, di saat membantu, di saat apa, di situ udah karena Allah semua di situ. Dan di situ pun menyadari kita mampu melakukan itu ya dimampukan Allah, bukan mampunya kita. Jadi gimana ya, menyaksikan. Itu di saat ibadah. Nah, kalau masalah mati, ini memang benar juga tadi disinggung oleh Kang Rudi. Jadi mati di sini itu bukan mati yang sesungguhnya dalam aplikasi kehidupan, tapi matinya keinginan tadi, keakuan tadi. Tapi di saat nanti pun mati yang benar-benar mati karena Allah, itu akan terlihat apa di situ kemanfaatannya, Bang. Apa yang kita tanam tadi gitu loh. Contohlah lihat orang-orang yang memang mati karena Allah. Para wali, nggak usah sampai nabi lah, wali aja dulu lah, atau orang-orang alim gitu. Kuburannya itu bisa menghidupi orang sekitarnya. Maksudnya bukan kuburannya, tapi barokah dari keilmuan dia selama masih hidupnya, ya kan? Tercerminkan. Banyak yang datang ziarah ke situ, akhirnya ada rumah makan, ada jual ini, jual itu, ada penginapan, ada segala macam. Ada kehidupan. Karena matinya itu udah Allah, gitu loh. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa kita inginkan. Tapi kita akan mengalami di saat kita benar-benar mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Makanya Pak Pur memberikan sebuah metode yang mudah agar kita pelajari. Kenapa sih dibikin metode? Kenapa sih dibikin konsep? Karena kita paham, agar paham gitu loh, agar mudah. Jadi ada level-level itu sebetulnya untuk memudahkan. Dan waktu itu saya belajar belum paham level. Jadi maklum, nggak ngerti saya. Kalau itu apa nggak tahu. Benar-benar
Ya, dengan kebodohan gitu loh. Dengan kebodohan saya yang buta dengan keilmuan. Tapi di situ baru menyaksikan yang nyata, Allah itu ada. Allah itu dekat. Bagaimana Allah itu memberikan sebuah jaminan kehidupan yang nyata. Bagaimana Allah memberi makan, bagaimana Allah memberi minum, kopi dan segalanya dan kebutuhan yang lainnya. Dan itu luar biasa, Bang. Di saat Allah memberikan kemampuan itu gitu loh. Tapi diri ini tidak mengakui bahwa itu mampunya saya. Karena saya sadar diri saya ini ya itu tadi tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Begitu dibisahkan menyadari, oh ini hanya dibisahkan Allah, dimampukan Allah. Dikontek lagi Jombang, dikontek lagi. Jadi ngikuti aja terus. Dan di situ memang nyata, Bang. Bisa kaya sebenarnya kalau kayak gitu terus. Waktu nggak mikirin hasil gitu ya. Karena Allah aja. Itu luar biasa, Bang. Memang benar. Ke Allah tuh bisa kaya nggak bisa. Allah maha kaya kok. Ke Allah bisa cerdas nggak bisa. Yang memberikan segala keilmuan hanya Allah. Ya kan? Cuman di sini yang sering kita lupakan bahwa sesungguhnya kita itu tahu ilmu itu karena diberitahu oleh Allah. Nah, di saat merasa kita berilmu, disitulah sebenarnya hijab untuk kita menyaksikan bahwa Allah yang memberi ilmu. Tapi bukan berarti nggak butuh ilmu. Jadi jangan salah paham. Karena itu udah ada hadisnya ya kan. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tapi itu katanya hadisnya bukan nggak sahih katanya kan gitu. Tapi ada juga hadis yang mengatakan paribet Muslim. Saya nggak hafal hadis nih, maklum. Mungkin Kang Rehan hafal hadisnya. Yang mulai dari buayan sampai liang lahat itu apa itu? Itu keilmuan juga kan? Perintahnya untuk mencari ilmu juga kan? Nah, jadi di sini kenapa kita harus murni dulu Allahnya yang kita tuju? Dan kenapa Pak Pur itu selalu mengatakan lurus terus lurus ke Allah? Sehingga apa? Tidak ada lagi kita akui diri kita yang mampu, diri kita yang hebat. Tapi kalau sudah benar-benar lurus murni ke Allah, disitulah Allah akan mampukan, Allah akan cerdaskan. Dan Allah akan berikan kekayaan dunia tanpa kita minta. Karena sudah lillah, sudah. Yang gak kita sadari sekarang ini kita masih terkontaminasi, tercampur. Ke Allahnya itu masih pengen ini, pengen itu. Ke Allahnya itu pengen gue jadi sakti. Ke Allahnya itu pengen gue jadi kaya raya, banyak duit. Ke Allahnya itu gue pengen dihormati, biar punya titel, punya ini, punya itu. Nah ini yang masih tercampur dan terkontaminasi, belum murni. Nah di saat nanti kita diproses dalam kemurnian ini memang kadang-kadang berat kan, ya kan? Apalagi kita merasa sudah punya ilmu banyak, berguru di mana-mana misalkan. Itu di saat dimurnikan untuk dimurnikan ke Allah, itu akan nolak terus. Apalagi udah merasa lakunya ini udah mumpuni, dikenal di langit dan di bumi misalkan. Dan selalu ada tolakan di dalam hati ini ya, kalau kita sudah mengakui ilmu kita yang hebat gitu ya.
itu selalu ada tolakan di dalam hati, harus ada sesuatu yang dilakukan baru bisa begini gitu loh. Contoh misalkan gini, dulu saya masih meyakini keilmuan terapi saya. Jadi orang ini sembuh karena saya berilmu, pengetahuan di terapi ini, sehingga orang itu disembuhkan kan gitu. Tapi di dalam diri saya masih mengakui karena saya yang berilmu tadi gitu loh. Dan ternyata begitu diproses untuk kemurnian, disuruh dikembalikan semua ke Allah oleh Bapur, itu kan pesannya begitu waktu pertama ketemu. Semua keilmuan kembalikan ke Allah. Begitu diproses, awal-awal kan nolak dulu bang. Ntar dulu kalau semua keilmuan dilepas, gua makan gimana nih? Nah gitu loh. Sedangkan pencarian gue cuma satu-satunya itu. Kan yang ada dalam benak pikiran tuh kebutuhan. Nah ini bentrok nih mulai awalnya. Di saat mau diproses kemurnian ini bentrok dulu tentang itu. Wah gimana ini? Tapi begitu diserahkan, ya Allah, ku serahkan ilmuku. Serahkan. Begitu dikembalikan ternyata dengan packaging yang baru. Allah berikan lagi, kembalikan lagi. Di saat sudah kita serahkan dalam aplikasi kehidupan, Allah berikan lagi. Dipahamkan lagi gitu loh tentang keilmuan, tentang terapi ini, tapi berpackaging yang baru. Oh gini tuh. Jadi ke Allah itu bukan berarti kita bodoh. Kadang-kadang suka salah pahamnya di sini. Aku bodoh. Semakin mendekat ke Allah semakin bodoh. Tapi bodohnya di sini tuh bukan dalam aplikasi kehidupan loh bang. Tapi kita menyadari bahwa kita itu bodoh di hadapan Allah. Gitu loh. Sehingga begitu dalam aplikasi kehidupan ini memahami bahwa kita itu dibisahkan Allah, dipintarkan Allah gitu loh. Dan ilmu ini bisa kita amalkan pun di situ kita menyadari dimampukan untuk mengamalkan, bukan mampunya kita. Nah ini ada kaitannya dengan penjelasan Pak Pur yang semalam, malam Jumat, di saat beliau mengatakan kondisi fana ini mudah, jadi bukan barang mahal. Di saat kita memang sudah paham masuk dan duduknya di mana kesadarannya gitu loh. Makanya memang dalam latihan kan itu harus berurutan, level 1, 2, 3, 4. Kalau sudah terbiasa dan di saat aplikasi itu nggak perlu lagi kita mengulang dari level 1. Jadi begitu kita diam sendiri, diam sebentar, sedetik atau 2 detik, lalu menyadari. Di saat napas masuk yang ada hanya Allah, di saat napas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Sesungguhnya di situ sudah panas, sudah dek. Tapi di saat kepanaannya itu bukan kemauan kita gitu loh bang. Allah yang memampukan. Kita cukup menyadari aja. Dan di saat menyadari ya itu pun kemampuan yang diberikan Allah juga gitu. Tapi secara otomatis di sini karena kita sudah terlatih. Ibarat kita petarung lah, petinju, tiap hari dilatih otot kita ya kan, napas kita, lari segala macam, pukulannya, terus cara mukulnya, hooknya bagaimana, uppercutnya bagaimana, sasarannya tuh bagaimana kan gitu. Mau itu dilatih, tapi nggak tarung-tarung. Coba, kira-kira ada manfaatnya nggak latihan itu? Mubazir. Kita latihan hari DN, wah masuk kamar 3 jam DN, ya kan? Masuk kamar 3 jam atau 30 menit atau 1 jam. Tapi diaplikasikan enggak. Sedikit tapi diaplikasikan. Nah, ternyata di saat aplikasi, di saat jiwanya sudah sadar Allah, zikirnya itu bukan sebutan lagi, tapi perilaku. Nggak usah dikumpul banyak-banyak ya. Nggak usah. Langsung Nah, sebenarnya gini, di saat kita belajar, ya contoh lah, kita memahami makna lillah, lillahi ta'ala itu yang seperti apa. Kalau kita aplikasikan ketemu dan bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya, aplikasinya bagaimana? Nah, kalau diaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim bermanfaat luar biasa. Makanya orang-orang tua dulu cuman Bismillahirrahmanirrahim nyampe di Mekah. Ya kan? Ada itu yang cerita begitu. Bismillahirrahmanirrahim udah nyampe di Cirebon. Nah, itu karena apa? Dia benar-benar aplikasikan. Ini yang perlu kita pahami di dalam kehidupan, bagaimana kita mengaplikasikan. Karena sesungguhnya kalau kita sudah lurus, benar-benar lurus dan murni ke Allah, mudah semuanya bang. Dalam arti kata contoh aja yang saya alami, di saat memang benar-benar waktu pasrahnya total, nggak bisa aja dibisain. Bisa ngomongin tentang tauhid di depan kiai-kiai besar yang keilmuannya sudah mumpuni misal. Nah itu sebuah saksi nyata, kenyataan yang dialami kan gitu. Tapi diulangin ya nggak bisa. Sebenarnya memang kalau kayak gitu harus diikut yang di dalam sih. Nah itu Kebanyakan orang begitu mau ngeluarin mandek. Iya kan? Gua di dalam batin masing-masing selalu udah ada banyak kata-kata, cuman melontarinnya itu tuh kadang-kadang nggak bisa lepas, banyak tahan. Semua banyak yang mau disampaikan, ya kan? Udah banyak di dalam batin, tapi begitu menyampaikan mandek. Dan gimana loh ini? Akhirnya berat omongan itu. Iya kan? Nah disitulah makanya kan kita harus menyadari dulu tadi. Di saat menyadari ketidakmampuan diri, ketidakbisaan diri, kebodohan diri, dan kita berserah kepada Allah, ya kan gitu bang. Di saat aplikasinya itu akan dimampukan. Nah di saat dimampukan itu kita sudah menyadari lagi di situ bukan mampunya diri kita gitu. Tapi kalau ngomong sama diri sendiri panjang gitu. Nah Rasain nggak? Kalau kita ngomong sama diri sendiri gitu, ngomong diri panjang, makanya bagus juga nih. Kan kalau kita lontarin hilang tuh. Gitu. Pernah nggak ngerasain lagi ngomong sendiri gitu bahasa? Tapi kalau ada terus biasanya ada tanya jawab langsung. apanya? Kalau kita ngomong sendiri itu biasanya ada tanya jawab langsung. Iya, jadi dialognya enak gitu kalau ngomong sendiri. Ada jawaban, ngomong ada yang enak aja gitu ngomong enak. Tapi dibatin. Tapi gimana kita mau menyampaikan ke orang lain berat. Ya, nggak ini lagi susah gitu. Ini bang, istri saya tuh udah bilang kalau saya tuh ngomong sama diri saya sendiri. Katanya kalau ngomong sama dia, kata dia, kamu tuh ngomong kayak ngomong sama diri sendiri. Saya tuh nggak dianggap tuh, padahal saya ngomong apa bisa begitu. Kenapa dia bicara gitu? Saya juga nggak tahu kenapa. Kan begini sih, apa yang disampaikan itu emang berbaliknya hakikatnya buat diri kita sih ya. Nah, jangankan ente bang, aneh pun sama. Saya tuh katanya nggak yakin sama A, udah sadar Allah. Istri itu, istri. Nah, Yakin saya sama A, sadar Allah. Karena apa? Itu katanya sholat aja masih telat-telatan. Nah, ini kan sebuah istilahnya teguran. Di saat memang kita menyampaikan dimampukan oleh Allah, itu jelas nyata gitu loh. Tapi di saat aplikasi belum dimampukan oleh Allah, ya belepetan juga gitu loh maksudnya. Kita harus sadari itu. Di saat mampunya itu bukan mampu diri. Kadang-kadang saya masih mengakui mampu diri. Saya jujur aja. Inilah yang namanya proses. Kenapa dibiarkan? Ya agar paham. Situ tuh masih mengakui dirimu yang mampu di saat ibadah itu. Tapi dulu waktu diperjalankan, yang waktu minta dipahamkan hidupku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, itu paham bang. Alokasi pemahaman jentre gitu. Tapi begitu balik lagi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari yang kita alami bersama istri, anak gitu, itu ya enggak seenak yang waktu diperjalankan itu, gitu loh. Paham nggak?
Nah itu ternyata memang bukan mampunya kita. Kondisi-kondisi itu dimampukan. Dan pelajarannya terus. Karena kalau masih ada merasa itu dimurniin lagi loh. Dimurniin lagi. Contoh kayak kita sekarang gini. Dulu saya sempat bosen bang dengan DN. Karena di DN itu nggak dibahas tentang kesaktian, nggak dibahas tentang keilmuannya yang istilahnya menjelaskan detail tentang jiwa, terus ruh yang 9, ruh idoib, ruh apa segala macam. Itu kan di sini enggak bang. Keilmuan kayak gitu nggak dibahas. Sampai jiwa aja ada 7 lapis ya. Nah, Macam jiwa itu. Ya kan? terus 7 alam semesta, terus nanti kalau bisa kita udah di situ bisa begini, bisa begitu. Justru di sini itu diajarkannya itu yang ibaratnya lurus-lurus tapi kok nggak dapet apa-apa. Tapi di situ pun ada juga memang diberikan kayak Pak Pur nih amanah nanti bejo kan gitu. Tapi di saat kita melakukan amanahnya karena pengen bejo malah tambah pontang-panting gitu. Berarti gimana ya? Di sini tuh memang benar-benar harus murni gitu loh. Kalau belum murni pasti akan terus. Sampai sempat punya pikiran gini, wah apa ganti guru kali yang lebih sakti lagi kan gitu. Yang lebih hebat lagi, yang lebih pemahamannya lebih dalam lagi. Tapi akhirnya dipahamkan oleh Allah, masih mau nyari kan gitu. Ini ibaratnya dijenongin. Udah diajarin ini berguru ke Allah, tapi di sini berarti berguru ke Allah itu bukan nggak ada guru pembimbing, bukan nggak boleh kita ngaji ke tempat lain, bukan. Jangan salah paham dulu gitu maksudnya. Kalau kita sudah benar-benar murni ke Allahnya, begitu kita berangkat ke guru-guru yang lain itu sudah bukan lagi karena gurunya, bukan sudah lagi karena ilmu, tapi karena Allah gitu loh. Sehingga begitu dapat ilmu baru pun dia menyadari ini ilmu yang diberikan Allah, bukan dari guru gitu loh. Di saat kita laku bisa begini, bisa begitu. Misalkan udah berguru ke Kang Awang, saya tiba-tiba diberikan kemampuan sekali usap langsung sembuh misalkan. Nah itu udah tidak ada akan diakui lagi karena oh ini gurunya Bang Awang ini. Saya bisa begini itu. Tapi kalau belum murni, belum lurus, nah ini yang akhirnya banyak yang terjebak gitu loh. Terjebak dengan keilmuan atau metode-metode sehingga yaitu yang syirik kopi itu bang. Syirik kopi itu kan tipis banget itu. Di saat kita meyakini ayat-ayat yang menyembuhkan, di saat kita meyakini metodenya yang menyembuhkan atau yang memampukan, di saat kita meyakini karena kita berguru ke dia jadi pinter, nah itu tipis. Tapi kalau kita sudah benar-benar lurus murni ke Allahnya, di situ kita akan paham dan dipahamkan. Dan tidak akan sombong di saat diberikan ilmu gitu loh. Dan tidak akan sombong di saat diberikan kemampuan. Bukan berarti tidak bisa nanti, pasti bisa kalau udah ke Allah mah. Apa sih yang enggak bagi Allah? Cuman kalau udah mulai belok sedikit atau tercampur lagi, di situ diproses lagi. Karena untuk menikmati sesuatu yang murni itu prosesnya ternyata nggak mudah. Nah, di sini motivasinya bagaimana agar diberikan kemudahan terus berkomunikasi kepada Allah. Di saat nggak mampu ya Allah berikan kemampuan. Di saat nggak tahu ya Allah beritahu. Jadi Allahnya dulu diutamakan sehingga begitu ketemu guru, begitu ketemu teman atau begitu ada pemahaman itu dia menyadari, oh ini maksud Allah. Gitu loh bang. Jadi nggak berhenti di makhluknya. Kesadarannya tetap menyadari Allah. Di saat kita berjalan naik motor kesadaran tetap ke Allah, ya itulah di saat naik motor itu zikir juga. Kalau jiwanya sadar Allah. Jadi udah bukan hu Allah lagi naik motor harus ngikutin napas, hu Allah bisa nabrak nanti. Ya kan? Tapi kalau kesadarannya yang menyadari Allah,
ini akan disadari oleh diri ini. Oh, saya naik motor ini dengan kekuatan Allah, dimampukan Allah. Itu loh maksudnya. Yang disebut kesadaran itu. Nah, itulah yang disebut hidupku untuk Allah. Nah, di saat ibadah pun udah nggak ngejar pahala, nggak ngejar fadilah. Jadi Pak Pur ini bukan melarang untuk bersalawat. Pak Pur ini bukan melarang untuk zikir-zikir yang lain. Bukan. Tapi di saat kita mengamalkan amalan yang lain, jiwanya itu harus sadar Allah. Di saat kita bersalawat, jiwanya sadar Allah. Di saat kita zikir-zikir yang lain atau mengamalkan ilmu-ilmu yang lain, jiwanya sadar Allah. Nah, di situ yang diutamakan itu. Sehingga tidak menuhankan yang lain gitu loh. Disinilah kemurnian bertauhid. Kemurnian kita menuhankan Allah yang Maha Esa. Tapi terkadang di sini orang salah paham. Apaan tuh si Yusuf ngomong bacot aja Allah 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 Allah, ilmu kagak punya. Lah saya mah akuin aja memang bener. Kan gitu aja, tinggal ngakuin aja, bener gak Bang? Tapi kenyataannya yang saya alami ya seperti itu. Di saat dimampukan bisa jadi pinter gitu loh. Walaupun kita goblok. Dan itu nyata, tersaksikan. Enggak katanya. Itulah yang saya bilang. Saya bisa membuktikan adanya Allah itu kepada diri saya sendiri, bukan kepada orang lain. Karena di saat saya berusaha untuk membuktikan Allah itu ada kepada orang lain, disitulah akhirnya pertengkaran dan perdebatan. Gitu. Makanya di sini kita sama-sama belajar. Nggak ada yang disebut guru, nggak ada yang disebut senior junior. Sama-sama belajar, saling mengisi kan gitu. Kita menceritakan apa yang kita alami, bukan sekedar referensi gitu loh. Kalau untuk referensi zaman sekarang mudah Bang, ya nggak? Bah Google, makna ini apa? Deret, keluar. Di YouTube pengen ceramah ini, deret, keluar. Bener nggak? Tapi kita ngalamin gak sih gitu loh dalam aplikasi. Sedangkan yang kita butuhkan itu yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Di saat sudah murni keadaan miskin, maksudnya gak ada duit nih, tapi murni kita ke Allah, itu menyadari yang memberikan keadaan ini Allah, yang bisa merubah keadaan ini Allah. Tetap tenang gak kira-kira? Tenang, tapi kalau tidak menyadari jiwanya, wow, guling gasahan Bang. Kan gitu. Dan proses-proses kemurnian ini memang luar biasa. Karena apa? Di saat begitu diambil ilmu, diambil harta, diambil orang-orang yang dicintai, itu akan kelojotan gitu Bang. Tapi kalau sudah murni, sudah lillah, sudah ibaratnya udah ikhlas. Dan ternyata ikhlas di sini itu di saat kita merasa berat tapi dimampukan karena Allah tadi itu. Tapi beda dengan di saat kita ringan tapi bukan karena Allah, itu nggak ikhlas. Misalkan contoh gini, abang ngeluarin duit 100.000, berat nih, tapi karena Allah gitu. Itulah, apa-apa berat juga dia, karena Allah dimampukan tuh ngeluarin, ikhlas sudah. Beda dengan ngeluarin duit 10.000, cuma 10.000, hitung-hitung beli rokok aja gitu, misalkan ini contohnya gitu. Nah itu kan bukan karena Allah walaupun karena ringan ya, hitung-hitung beli rokok kan gitu. Nah ini perbedaan-perbedaan ini kita harus pahami Bang. Karena saya di proses itu ya waktu itu nanya, ya Allah pahamkan itu makna ikhlas yang sesungguhnya. Begitu disediakan pasien yang berak berlepetan di celana, ya, ini kan berat ini. Untuk melakukan membersihkan itu berat Bang. Tapi di saat karena Allah dimampukan oleh Allah. Oh ikhlas itu. Maka semuanya itu kan harus diniatin dulu.
Nah, Kalau kita niatin dulu kan otomatis ini nyambung. Jadi, kalau kita nggak ada niat, oh aku pengen ini, beli ini, buat ini. Kalau kita nggak ada niat kan nggak nyambung. Jadi karena sesuatu jadinya. Tapi kalau ikhlas niat lillahi ta'ala, mungkin ini rezeki dari engkau ya Allah buat dia. Kan itu udah lillahi ta'ala. Nah, itu adalah sebagai bentuk kesadaran jiwa yang menyadari Allah. Nah, ini kadang-kadang orang suka bingung, kesadaran tuh yang kayak gimana? Ya kalau mau dijelasin, dibeberin kesadaran itu kayak gimana, ya bingung saya juga jelasinnya. Karena ini laku, dalam laku inilah nanti dipahamkan. Duduknya kesadaran itu di mana? Itu dalam laku. Di saat tadi kayak jenengan bilang tadi, Gus Rokim tadi bilang, Rokim. Rohia, Rohia. Astagfirullahaladzim. Namanya belipet ya. Carokim ya. Roikan. Astagfirullah. Nah, di saat menyadari itu tadi, itu sebenarnya sudah zikir yang sesungguhnya. Makanya benar ada orang yang mengatakan zikir yang sesungguhnya itu bukan disebut-sebut, bukan dipanggil-panggil, tapi laku dalam kehidupan. Iya, bagi yang sudah sadar. Makanya bahasa kasarnya gitu, masih harus keras-keras gitu. Kalau nggak denger kan gitu. Ada saya ada gitu kan nyeletuk orang. Nah itu makanya di saat jenengan rokokan, kopian tapi jiwanya menyadari Allah, ya udah sebuah kehidupan yang memang jenengan alami karena Allah kan gitu. Dan zikir itu pun zikir. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar sebutan, tuh benar memang dalam aplikasi kehidupan. Kalau melakukan segala sesuatunya itu kalau berpedoman yang seperti yang ada yang disebutkan itu, kemana kamu menghadap wajah Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang nyuruh kan wujudnya manusia nih, tapi kalau kita pandang wujud manusianya ya nggak bakal mau gitu. Tapi kalau kita pandang Allahnya di balik makhluk, itu berarti nggak kayak seperti tadi ngurusin foto orang. Kalau nggak pandang Allah nggak bakal mau. Ya? Nah itu. Iya kan? Karena pandang Allah, kalau pandang makhluknya gue nggak bakalan deh. Kabur, kan gitu. Nah di sini. Jadi kita simpulkan dari pembahasan tadi, jadi bahwa ibadahku, hidupku, matiku ini hanya untuk Allah itu di saat kita memang sudah lillah, ikhlas dalam melakukan apapun itu, dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam melayani anak istri, dalam melayani bos, dalam melayani apapun itu. Makanya tadi Pak Pur bikin status keuntungan berbisnis itu adalah melayani. Jadi bukan keuntungan materinya, tapi di saat kita melayani lillah karena Allah, di situ keuntungan yang sangat luar biasa. Karena hidup kita, nah itu harus ada pemahaman dan kesadaran. Nah itu jadi kalau nggak ada pemahaman dan kesadaran susah ikhlasnya. Harus ada dasar pemahaman. Nah itu. Kesadaran baru. Dan kondisinya itu kesadaran kita harus pada kesadaran yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Duduk di situ gitu loh. Dan di saat kesadaran kita duduk di situ, maka disitulah nanti lillah. Karena apa? Semuanya dengan kekuatan Allah. Diri kita tuh menyadari gitu loh. Semuanya hanya dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan diri lagi. Nah inilah yang disebut dengan jangkar atau apa ya, kuncinya, clue-nya. Di saat dalam aplikasi kehidupan, di saat kita lalai, udah diam dulu sebentar, lalu sadari napas keluar masuk, dan sadari di saat napas masuk yang ada hanya Allah, di saat napas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Nah kesadaran itu udah duduk di situ, baru kita lakukan lagi gitu loh. Sehingga menyadari jiwa ini, kita bekerja ini menjalankan perintah Allah, kita bekerja ini hanya dimampukan oleh Allah gitu loh Bang. Kalau udah gitu enak, nyaman. Ke Allah bisa nggak kayak mendadak? Bisa.
Cuman cukup sampai di kayanya doang. Ke Allah bisa nggak jadi sakti? Bisa. Jadi ke Allah itu sebenarnya bisa apa aja. Tapi orang tuh nggak percaya, nggak yakin. Lebih yakinan kepada orang-orang yang memiliki kesaktian. Lebih yakinan kepada orang-orang yang memiliki keilmuan. Padahal ya itu semua pemberian dari Allah. Sekarang kita gini lah, Bang Rudi dengan saya, kita kita sama-sama belajar ke Allah nih. Bang, abang pengen bisa ilmu sulap nggak? Pengen, Sup. Gimana caranya? Ngomong ke Allah. Ah, lu gila lu. Masa pengen ilmu sulap ngomong ke Allah? Nah, berarti kan udah nggak yakin kita, kan gitu. Tapi kalau yakin bisa aja, Bang. Di saat kita ngomong, ya Allah, mampukan aku memahami ilmu sulap ini. Belajar 5 menit langsung jadi. Ya karena apa? Ke Allah mintanya, bukan ke tukang sulapnya. Gitu loh. Kalau ke tukang sulapnya, abang harus belajar bertahun-tahun dan berbulan-bulan mungkin memahami satu trik sulap. Kalau yang paling gampang bisa lah, kayak nulis nanti dibakar jadi hilang, itu bisa. Itu cuman hitungan detik. Karena apa? Pulpennya yang sakti, bukan bukan ininya, gitu loh Bang, maksud saya. Kalau udah tahu trik-triknya kan itu. Nah ini bedanya. Kayak pengen kita memahami ilmu Quran misalkan, ilmu hadis. Kalau kita memang yakin, ngomong aja ke Allah, ya Allah, pahamkan diri ini tentang itu ilmuwan Quran dan hadis ini misal. Nah setelah kita ngomong ke Allah, jalanin perintahnya apa? Ya belajar gitu loh maksudnya. Ya kalau kita minta tapi terus menang, pengen nunggu keajaiban bisa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Allah itu bisa terjadi gitu loh Bang. Karena saya mendengar ini cerita laku sahabat saya yang di Palembang itu, Pak Yai itu. Nggak saya sebutin namanya, Pak Yai aja deh. Beliau diproses oleh Allah, dikirim ke Arab Saudi, nggak ngerti tentang komputer. Di sono disuruh kerja di bagian komputer. Ya kan? Nah yang anehnya itu, bosnya itu yakin bener dia itu bisa. Padahal dia sendiri aja ngaku nggak bisa. Dikasih kerjaan nih. Begitu kerjaan, loh saya nggak ngerti ini gimana ini. Panggil teknisi yang sudah megang itu. Ajarin dia nih. Diajarin nggak bisa juga. Ngomong ke bosnya, teknisinya, bos dia itu nggak bisa. Bosnya itu ngomong, bisa dia, cuman mungkin bahasanya nggak ngerti katanya. Coba ganti bahasanya. Begitu ganti bahasa Indonesia, tetap orang dalam namanya nggak bisa. Akhirnya dia pergi tuh ke Ka'bah, sholat 2 rakaat di situ, sholat sunnah. Tapi nantang Allah Bang. Ya Allah, kalau engkau ada, aku ingin bukti. Bisakan saya tentang ilmu komputer. Digituin Bang. Selesai di situ, soal pulang deh ke tempat kerjaannya, ke tempat ke mekaniknya ini ngomong, Bang ajarin lagi saya. Ngapain sih diajarin, lu udah nggak bisa ada. Insya Allah bisa. Diajarin 2 jam itu langsung bisa langsung. Sampai dia terus belajar, sampai menguasai semua keilmuan tentang komputer gitu loh Bang, dengan secara cepat. Nah itulah, begitu dia sadar ternyata Allah tuh ada, balik lagi dia minta ampun kalau depan Ka'bah, sholat lagi, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi di situ ada hikmahnya Bang. Setelah dia mengalami proses itu, sehingga sama bosnya itu nggak disuruh kerja lagi, tapi dia disuruh ngapal Quran, setor setiap hari 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz sampai hafal. Tuh hikmahnya tuh di situ. Tapi diproses terus di dalam kehidupannya kan gitu, nggak berhenti di situ gitu loh Bang, terus.
Nah, itulah istilahnya kondisi-kondisi yang memang harus kita pahami, bahwa sesungguhnya kita akui diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Hanya dimampukan Allah, hanya diberitahu Allah, dan hanya dititipkan oleh Allah. Semua milik Allah. Baik, bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan obrolan kita malam ini tadi ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada posisi untuk ngambil kondisi yang nyaman dulu, Bang. Kita DN berjamaah. Nanti habis itu baru kita lanjutkan obrolannya. Mau dulu, Gus? Ya. Silakan. Nggih. Minum dulu. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Ardi, perjalanan jauh. Go. Jadi sebenarnya kalau udah paham titik masuknya itu enak, Bang. Kita kan udah sering latihan nih. Jadi kita tahu gitu. Pas lek masuknya itu. Jadi nggak dicari-cari lagi gitu. Begitu kita diam langsung menyadari, langsung tep masuk ke situ, udah langsung begitu. Kerja ini enak udah. Dengan kesadaran. Tapi ya kadang-kadang itu diputus lagi. Tapi di sini tetap harus kita latih juga, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awal-awalnya gitu. Tapi ya pas begitu aplikasi kesadaran kita gunakan. Sesungguhnya kalau sudah kesadarannya murni, Allah, semua dibuka di situ memang. Dan untuk mencapai ke situ itu prosesnya ya nggak sehari dua hari. Terkadang kita tuh pengennya tuh prosesnya tuh yang wah-wah sih. yang instan, yang wah gitu, yang terlihatnya wah. saya kira instan enak. Bener Bang Diri, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ini, nggak ada. Ya alhamdulillah diajarin sama Aki Sunan, dibimbing sama Aki kok. Ya alhamdulillah udah. Oh ternyata seperti ini kuantang kayak gimana mudah. Begitu ya. Kalau udah apa ya, istilahnya murni, lurus, yakin benar, udah wes, enak nikmat. Jadi ngoreksi diri dulu. Aku kok seperti ini ya? Apa yang salah ya dengan diri saya? Intinya sering aja ngomongin tentang Tuhan, banyak renungan begini, jadi banyak renung. Ya itu dibilangnya muhasabah diri gitu ya, atau ibaratnya merenung dalam arti kata mempertanyakan pada diri, ngobrol dengan diri sehingga paham. Sering lah kita membicarakan ketuhanan, mau dialog langsung atau kita baca-baca, itu pasti ada efek yang baik buat diri kita. Oke, kondisinya pada kondisi yang nyaman. Mau duduk timpul silakan.
Kalau bersila silakan. Di sini kita mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah bagaimana untuk bisa meluaskan kesadaran kita, bagaimana bisa memahami tentang kesadaran jasad, kesadaran diri, kesadaran jiwa yang disebut kesadaran diri dan kesadaran ruh. Nah, ini memang kadang-kadang kita nggak memahami itu. Nah, itu untuk kita minta kepada Allah dipahamkan, dimampukan, kita aplikasikan dalam kehidupan menjadi satu kesatuan. 3 kesadaran menjadi satu kesatuan, yaitu sadar Allah. Jadi jasad kita, jiwa kita, ruh kita menyadari Allah, sehingga paham dengan fungsinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbingnya ya Allah. Sadari diri ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Semua kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah, sampai benar-benar hati kita, jiwa kita menyadari hanya Allah yang memberikan kemampuan dan pengetahuan. Sekarang kita lepas ikatan-ikatan kepemilikan dalam hati kita. Kita hadirkan Allah di dalam hati kita dengan cara menyebut asmanya, memanggil namanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Panggil Allah dengan penuh rasa kerinduan, penuh dengan rasa butuh kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami ya Allah. Sambutlah jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bersihkan hati kami ya Allah. Jernihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah.
kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kendorkan semua saraf yang ada dalam tubuh kita. Lalu kita amati napas ini keluar masuk dengan sendirinya. Kita sadari napas ini keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung kita. Sadari napas. Sadari tubuh kita, sadari pikiran kita, sadari perasaan kita. Setelah kita menyadari jasad kita, kita sadari jiwa kita. Jiwa itu yang bisa menyaksikan atau yang bisa menyadari pikiran, yang bisa menyadari tubuh ini sedang duduk, yang bisa menyadari jantung ini sedang berdetak. Itulah jiwa kita. Setelah jiwa kita menyadari jasad, pikiran, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Menyadari itu bukan membayangkan, tapi cukup meyakini saja. Sadari. Disadari ruangan ini ada teman-teman, ada makanan, dan ada yang lain di ruangan ini. Setelah kita menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Terus luaskan kesadaran kita menyadari langit, menyadari bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai benar-benar menyadari alam semesta yang tiada batas. Kesadaran kita meluas menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kesadaran jiwa kita meluas menyadari alam semesta yang tiada batas, kita masuk di level kedua. Jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun.
Setelah jiwa kita duduk di situ, barulah kita berzikir. Hati kita yang berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk, napas keluar, Allah. Hati kita berzikir, Allah. 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 Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Allah. Kita luaskan lagi kesadaran kita masuk di level 3. Di saat hati ini berzikir, kesadaran kita semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati kita berzikir Allah, kesadaran kita berserah di hadapan Allah. Di saat zikir, kesadaran kita makin mendekat, semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati kita berzikir Allah, kesadaran kita semakin berserah di hadapan Allah. Di saat berserah itulah semua kita kembalikan kepada Allah, sampai benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Sampai keakuan kita tidak ada lagi di situ. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Jiwa ini semakin mendekat, semakin berserah. Mendekat, berserah. Terus sampai benar-benar fana, tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita masuk di level 4. Di saat hati ini zikir, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah,
masuklah jiwa kita ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa ini menyadari kita berzikir dengan kekuatan Allah, kita berpikir dengan kekuatan Allah, kita melangkah dengan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini kita bisa aplikasikan untuk menjalankan tasbih, tahmid, takbir dalam kehidupan. Dan kekuatan Allah inilah kita bisa gunakan untuk menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Hati tertahu Allah. Oke, saya akan akhiri siaran langsung ini. Bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan, silahkan lanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.